Dari bola api itu muncul kepala seorang perempuan, rambutnya awut-awutan. Kepalanya berputar-putar, lalu meringis, kemudian tertawa dan menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Kita masuk di part berikutnya. Cerita ditulis oleh Wahyu Subuh, sang pemimpi. Ini cerita keluarganya. Jadi, sebelum kita dengarkan ceritanya, klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya, sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Mari kita dengarkan ceritanya. Beberapa saat kemudian Pak D tersadar. Dia bingung melihat banyak orang mengerumuninya. Istri Pak D menangis sambil memeluk Pak D. Mas Agung memberikan cermin kepada Pak D. Pas lihat mukanya sendiri, udah bener, udah kayak bencong perempatan. Pak D langsung menjerit dan pingsan kembali. Setelah mendapat pertolongan dari kakek orang yang gak aku kenal itu, Pak D tersadar. Kamu kenapa kok bisa kerasukan seperti ini? Makanya toh jangan ngelamun. Tadi saya ini duduk di teras, Kang. Tiba-tiba seperti ada angin berembus menerpa wajahku. Tiba-tiba tengkukku terasa berat dan mual. Setelah itu mataku kabur dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Suasananya benar-benar begitu kacau. Bapakku menghela nafas. Begini, bapak-bapak, maksud saya mengundang warga sebenarnya untuk membebaskan rumah ini dari gangguan makhluk halus. Sudah banyak kejadian-kejadian yang menimpa keluarga kami. Saya mohon bantuan bapak-bapak untuk berdoa di rumah saya ya. Bu, itu loh, temannya Dewi berdiri terus di situ dari tadi, ujarku lirih sambil berbisik. Temannya Dewi siapa toh? Gak tahu tuh namanya. Itu loh, anak perempuan yang berdiri di dekat batu besar itu loh, Bu, ujarku sambil menunjuk ke arah bocah yang aku maksud. Gak ada loh, Wah, kamu jangan kayak gitu. Ya ampun, ada Bu, itu loh. Berdiri di sana itu loh, Bu, di dekat batu besar itu. Aku benci sama anak itu. Selama ibu pergi, dia itu ngikutin Dewi melulu. Dari pagi, siang sampai sore. Malam pun dia juga masih ngikut. Gak pernah pulang-pulang tuh bocah. Heran, gak dicariin ibunya atau gimana sih? Bajunya juga gak ganti-ganti melulu loh, Bu. Mana toh, Wah, mana? Pak, Wahyu ini kenapa? Tanya ibuku kepada kakek. Dia melihat sosok yang mengikuti Dewi. Memang benar yang dikatakan Wahyu itu. Ada anak kecil seumuran Dewi di dekat batu. Biar aku suruh pulang saja ya. Pasti itu mau nyariin Dewi kan? Beberapa hari sudah nggak main sama Dewi. Mungkin berantem. Ibu menahanku. Ia memegangi lenganku. Nggak usah di sini. Jangan aneh-aneh kamu. Nanti biar kakek saja yang nyuruh dia pulang, saut kakekku. Pak, saya itu beneran di rumah ini sering mendengar suara perempuan bersenandung seperti sedang menimang anaknya. Terus tengah malam seperti ada yang menyapu halaman. Terus di dapur seperti ada orang yang masak. Tapi pas saya ingin cari tahu, kayak melihat sekelebatan seorang perempuan memakai kebaya merah. Awalnya saya biarkan saja, Pak. Saya pikir kita punya dunia yang berbeda. Saya tidak mau mengganggu mereka. Ya saya pikir dia juga tidak mengganggu saya. Malah anak-anak saya yang diganggu. Tutur ibuku. Kakek manggut-manggut. Iya, bener, Nduk. Nanti bapak bantu ya. Nanti malam biar bapak ajak suamimu bergadang. Nggih, Pak, nggih, terima kasih. Aku diam sambil pelongo-pelongo mendengar percakapan nenek dan ibuku. Semua orang yang ada di teras rumah sudah ada di dalam. Mereka kembali berdoa. Semua yang terlihat khusyuk melantunkan
ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kakek bukan seorang muslim, jadi ia duduk di teras rumah bersamaku. Selesai pengajian, ketika semua orang sedang menikmati hidangan yang disajikan, terdengar suara teriakan seorang perempuan dari dapur. Sontak membuat semua orang beranjak dari duduknya. Beberapa saat kemudian Bude berlari ke depan sambil ketakutan. "Ada apa Toyo, ada apa? Kok lari-lari begitu?" tanya ibuku. Bude tidak menjawab. Melihat dari raut wajahnya, dia tampak sangat ketakutan. Bude berpegangan pada kakek. "Ada apa Toti? Ada apa?" tanya kakekku. Bude tetap saja tidak mau menjawab. Ia mencengkram tangan kakek. Matanya jelalatan, tangannya menunjuk ke suatu arah. Itu, ujar Bude sambil menunjuk ke arah dapur. "Ada apa Toyo sebenarnya?" "Tidak ada apa-apa loh di sana," kata ibu. "Ada, dia kemari," teriak Bude. "Bu, itu siapa Bu? Aku takut," sahut adikku. Aku pun juga ketakutan saat melihat perempuan memakai kebaya merah. Aku diam dan sembunyi di belakang bapakku. "Takut apa Towi? Takut apa? Kalian melihat apa?" tanya ibu. "Kamu kenapa Toa?" tanya bapak. "Itu bibi yang memakai kebaya merah. Siapa Pak? Aku takut. Dia seperti orang yang aku lihat di cermin. Gak ada matanya. Kok sekarang matanya jadi ada?" Perempuan berkebaya merah itu tiba-tiba sudah ada di dekat Bude. Dan gak tahu kemana lagi. Tiba-tiba Bude bertingkah aneh. Kakek hanya diam. Ia duduk bersila di tempatnya. Kakek memejamkan mata. Entah apa yang sedang ia lakukan. "Bapak-bapak, mari kita berdoa," ujar seseorang yang tadi membantu kakek, yang ternyata adalah kerabat Pak RT yang sengaja diajak Pak RT datang ke rumahku. Orang-orang yang berkumpul di rumahku pun kembali membaca ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba kakek mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Tubuhnya bergetar. Pria tua kerabat Pak RT itu tiba-tiba duduk di dekat kakek sambil menyampirkan sarungnya ke belakang. Tubuh kakekku penuh keringat. Perempuan kebaya merah itu hanya diam berdiri memandangi kami. Dengan tatapan yang sangat menakutkan, dia melotot seperti dia sedang marah. "Kalau kamu tidak mau pergi dan tetap membandel, aku paksa. Akan memaksamu enyah dari sini," ujar kerabat Pak RT. Mas Agung malah ketawa cekikian, setengah nahan ketawa sambil menutup mulutnya dengan tangan sambil menunduk. Mas, ngetawain kakek ya?" bisikku. Dia malah berdesis, mengodeku untuk diam. Kakekku menggeram. Tiba-tiba dari arah dapur ada sebuah benda bulat menggelinding ke arah orang-orang yang berkerumun menyaksikan adegan yang paling absurd ini. Benda itu mirip dengan bola api. Ketika kakekku mengibaskan tangannya, seolah-olah sedang menahan sesuatu, tiba-tiba bola api itu berdiri. Semua orang yang berada di rumah tersentak kaget. Ibuku dan nenek berteriak tertahan. Dari bola api itu muncul kepala seorang perempuan, rambutnya awut-awutan. Kepalanya berputar-putar, lalu meringis, kemudian tertawa dan menghilang. Kasihan dia. Nasibnya tak jauh berbeda dengan suaminya. Kalau suaminya sengaja ditabrak oleh orang yang dia zolimi, dia meninggal karena kepalanya dipancung dan matanya dicongkel oleh perampok yang menyatroni rumahnya, ujar kerabat Pak RT. "Maaf Mbah, anak kecil yang dilihat oleh anak saya itu siapa Mbah?" kata anak perempuan yang besar saya ini. Ibu memegangku. Sosok anak kecil yang dia lihat sering mengajak anak bungsu saya bermain. "Oh itu anak Nyi Om yang juga dibunuh oleh perampok. Dulu awal kami pindah ke rumah ini, anak bungsu saya sering bilang sedang main dengan temannya. Awalnya saya pikir anak saya berkhayal. Saya tidak menyangka kalau anak saya didekati hantu," tutur ibu. "Maaf Mbah, maaf. Apa itu yang dinamakan gelundung pringis?" tanya seseorang.
Apapun itu namanya, tugas kita adalah menyempurnakan arwah Nyi Om dan anaknya dengan doa agar arwahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Ya sudah, ayo bantu saya ya. Mari kita berdoa untuk Nyi Om dan anaknya, ujar kerabat Pak RT. Mereka pun mengangkat kedua telapak tangan dan berdoa, dipimpin oleh kerabat Pak RT itu. Ketika doa itu berlangsung, terdengar suara perempuan menangis sesenggukan di bagian dapur. Dan tangis itu berhenti bersamaan dengan selesainya doa yang dipimpin oleh kerabatnya Pak RT. Alhamdulillahirrabbilalamin, ujar kerabat Pak RT. Semua warga yang ikut berdoa pun juga mengucapkan Alhamdulillah. Insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi di rumah ini, ujar kerabat Pak RT. Terima kasih yo Kang. Terima kasih, ujar kakek. Enggih, sama-sama nggih Kang. Pagi ini begitu cerah, tercium bau wangi bunga melati di seluruh rumah. Pasti kakek menyalakan dupa. Hal yang sangat aku sukai jika ada kakek. Rumah selalu wangi dengan bau dupa. Entah dia sedang berdoa atau hanya sekedar untuk mengharumkan ruangan. Kakek selalu menyalakan dupa. Dulu, waktu tinggal bersama kakek, aku suka sekali mencuri makanan sesajen yang ada di altar. Mungkin nenek bilang itu disajikan untuk dewa. Aku selalu mengambilnya. Kurasa dewa tidak keberatan kalau makanannya aku ambil sedikit. Kakek juga sering menyuruhku meminum air rendaman kembang telon. Entah biar apa fungsinya, aku juga tidak tahu sampai sekarang. Karena kakekku seorang Hindu dan seorang kejawen, aku diajari hal-hal yang tak aku mengerti. Saat kelas 1 sampai kelas 2 SD, aku tinggal bersama kakek. Aku diajari tentang Hindu tentunya. Karena orang tuaku seorang Muslim, aku juga diajari tentang Islam jika bertemu dengan orang tuaku. Di sekolah, karena aku bingung, aku ikut 2 mata pelajaran agama. Hingga guruku juga bingung dengan agamaku. Sejak semester 2 sebelum naik kelas 3, aku pun tinggal bersama orang tuaku. Kini adikku kembali seperti dulu, sebelum dia mengenal teman hantunya. 2 hari berada di rumah kakek dan nenek. Dan kerabat yang lain kembali pulang ke rumah mereka. Bapakku pun juga pulang ke kampung halamannya, tepatnya di Ngawi. Ia ingin mengobati tetangganya yang cedera. Karena dia mendapat kabar dari adiknya, katanya di Ngawi ada sangkal putung. Bapak pergi ditemani oleh kedua kakakku. Baru saja rumah ramai. Pada akhirnya balik lagi hanya dengan aku, adikku dan ibu. Malam hari ketika aku keluar ke teras, aku melihat teman adikku berdiri di bawah pohon. Dia melihatku diam-diam memperhatikan. Kupikir dia kembali mencari adikku. Pergi. Dewi sudah tidur, kataku. Bocah itu masih saja berdiri di sana. Pulang sana, dicariin ibumu lo nanti. Bocah itu pun tidak menjawab. Dia hanya diam. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum padaku. Kemudian berbalik dan jalan pergi. Aku tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke rumah. Tengah malam ketika aku, adikku, dan ibuku sedang terlelap tidur, kita dikagetkan oleh ayam betina yang terbang di dalam kamar. Dan sialan, ayam betina itu berak tepat di mukaku. Kurang ajar tuh ayam. Bu, ini loh bu. Bau. Aku terbatuk dan muntah-muntah. Sementara ibuku sibuk mencari ayam betina itu. Ayam itu raib entah menghilang kemana. Ini benar-benar aneh. Padahal kita nggak memelihara ayam, tapi kenapa di kamarku ada ayam? Dari mana datangnya ayam itu? Ini memang benar-benar membingungkan. Ibu dan adikku tertawa ngakak melihatku. Aku menangis sambil muntah-muntah. Wajah dan bajuku dipenuhi tai lencung. Udah ayo ke kamar mandi. Cuci tuh wajahnya, ujar ibuku sambil menuntunku. Sampai di kamar mandi, ibu membantuku mandi.
Padahal sudah sabun berkali-kali, tapi bau busuk itu benar-benar melekat di badanku. Selesai mandi, ibu memberiku bedak, biar bau tainya nggak tercium. Tapi tetap saja bau tai lincung itu tercium. Sampai dikasih minyak wangi pun masih saja bau. Asli, aku tidak tahan dengan baunya. Aku terus menangis. Ya ampun, kok gini banget ya nasibku. Sudah, Wahyu, jangan menangis lagi. Udah yuk tidur, besok pagi mandi lagi ya. Baru saja kita merebahkan badan, krak, beberapa baris genteng di kamarku melorot. Ibu memelukku dan adikku. Ia bergegas mengambil bantal agar aku dan adikku tidak kejatuhan genteng. Astagfirullahaladzim, kenapa gentengnya juga melorot selebar ini? Bapakmu nggak ada. Udah besok aja kita benerin, gumam ibuku. Cahaya bulan masuk ke dalam kamarku. Kita bertiga tidur berebahan sambil melihat langit yang berhias bulan dan bintang malam itu. Entah jam berapa kita kembali terlelap tidur. Pagi harinya saat kita terbangun, genteng yang tadi malam melorot kembali seperti semula. Semua tertutup seperti tidak pernah melorot. Aku dan ibuku terheran-heran melihatnya. Loh, wah, kok gentengnya tertutup lagi ya? Iya ya bu, masa tadi malam tuh kita mimpi? Coba lihat nak, coba. Ibu mau cium. Bau tai ayamnya sudah hilang belum? Kok aneh. Kalau mimpi, masa kamu sama ibu mimpinya sama? Ya nggak tahu bu, jawabku. Ibu pun menceritakan hal ini kepada bapak. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi hal aneh yang terjadi di rumahku dan keluargaku. Meski begitu, masih sering melihat hantu di sekitar rumahku hingga aku masuk SMP. Aku sempat stres karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Puncaknya pas kemah TPA di daerah Mauspati di Taman Ria Madiun. Waktu itu habis sholat isya, aku dan temanku Ani ketinggalan. Kita jalan berdua sementara teman-teman yang lain sudah pada balik ke tenda. Kebetulan tempat kita kemah itu di tempat wisata area hutan lindung. Ani jalan duluan, aku di belakangnya. Dan karena aku lagi benerin tali sepatuku yang lepas, gak sengaja aku ngeliat ada kuntilanak di atas pohon. Kuntilanak itu lalu terbang di atas Ani. Aku hanya diam dan terus memperhatikan kuntilanak itu. Aku takut sebenarnya. Ayo, ujar Ani memanggilku. Aku mengalihkan pandanganku ke Anik dan kuntilanak itu mendadak menghilang. Waktu acara api unggun, tiba-tiba Anik mengeluh mual kepalanya. Guruku menyuruhku mengantar Anik ke tenda dan menemaninya istirahat di dalam tenda. Dia tidur di tenda. Di sampingnya Anik ada kuntilanak yang tadi aku lihat. Tiba-tiba dia bangun, duduk, matanya masih merem. Astaga, dia nangis, kemudian tertawa cekikian. Melihat tingkahnya Ani yang aneh, aku langsung keluar tenda. Ternyata benar, Ani sedang kesurupan. Sejak kemah PTA kuntilanak itu selalu ngikutin aku melulu. Kadang pas tidur di kamar tiba-tiba di sampingku, kadang jatuh dari atas. Terus kadang juga aku pas rebahan tiba-tiba muncul tiba-tiba. Rambutnya riap-riap sambil melet-melet, mana mukanya jelek lagi. Tidur juga gak nyenyak, di sekolah gak bisa konsen karena sering didatengin tiba-tiba. Akhirnya bapak membawaku ke seorang kiai. Aku diruqyah. Dan semenjak itu, hidupku kembali seperti semula. Aku ikut organisasi pencinta alam. Kelas 2 SMA, aku ikut lomba lintas alam di daerah Tulungagung. Aku berangkat boncengan berdua sama teman naik motor. Sepulang dari lomba lintas alam, Pas sampai di daerah Trenggalek menuju Ponorogo, di situ aku melewati jalan tebing melipir bukit. Di pinggiran jalan dekat hutan banyak orang berkerumun. Kok rame-rame? Ada apa tuh? Gak tahu, mungkin ada dangdutan kali, jawab Niken. Pas mendekati tempat itu,
Kita nanya sama seorang, ternyata ada pembunuhan. Niken ngajakin aku melihat si korban pembunuhan. Kami ikut berkerumun melihat orang yang tergeletak sudah tak bernyawa itu. Mayat itu sudah ditutupi oleh kain. Pas berkerumun mayat itu, aku melihat seorang pemuda. Pemuda itu tampak pucat. Dia berada di barisan paling depan di antara kerumunan itu. Ken, lihat, dia cowok yang di depan kita pucat banget mukanya. Tuh orang gimana sih? Wong lagi sakit kok masih sempet-sempetnya lihat pembunuhan kayak gini. Mana sih wah, mana? Itu loh, yang putih ganteng di depan sendiri itu loh. Ayo mundur, ujar seorang polisi yang ada di dekatku. Ayo dek, mundur dek, sedikit dek. Tolong kasih ruang buat bapak polisinya. Semua orang mundur. Pemuda itu pun berbalik arah dia jalan. Aku tersentak kaget waktu pemuda itu jalan dan menabrak seseorang ibu. Ibu itu nggak mental, malah pemuda itu menebus tubuh si ibu itu. Aku langsung menelan ludah. Astagfirullahaladzim, gumamku. Aku terus memperhatikan pemuda itu, namun dia hilang dari pandanganku. Ken, mayat yang ditutupin itu cowok atau cewek? Tanyaku. Nggak tahu aku. Memang ini penting banget ya? Gerutu Niken. Yang mati itu cowok, masih muda, seumuran kita kayaknya. Dia memakai jaket merah, celananya pensil hitam, berkulit putih, rambutnya lurus. Ah, kamu itu loh sok tahu, ujar Niken. Polisi yang berdiri di sampingku melirikku. Dia bilang gak percaya. Udah yuk pergi, kita pulang aja, aku takut. Nanti aku membuktikan omonganmu ya. Tunggu sampai mayat itu dibuka. Ih, apaan sih? Ya udahlah. Kok aneh-aneh aja. Ya udah kita nunggu dibuka ya. Iya ya, mau buktiin aja omonganmu bener atau enggak. Enggak lama kemudian datang ambulan dan 4 orang yang mendekati mayat itu. Kain, banner, dan koran dibuka oleh ibu-ibu. Mungkin itu orang tuanya. Dia nangis sejadi-jadinya. Dan yang kukatakan benar. Niken langsung kaget. Dia melihat ke arahku. Polisi yang berada di dekatku juga melihatku. Wah, bener tuh omonganmu. Kan tadi aku udah bilang sama kamu, ada pemuda mukanya pucat. Aku kira dia sakit. Tapi kamu nanya mulu mana. Pas disuruh mundur, dia balik terus jalannya nabrak ibu-ibu itu loh. Yang pakai baju merah. Terus ternyata tembus loh. Yaudah yuk Ken, kita pergi dari sini, aku takut. Ya udah, ayo. Kita melanjutkan perjalanan karena hari sore sudah tiba. Gak sengaja di spion aku melihat pemuda yang tadi aku lihat. Anehnya pas aku tengok langsung hilang. Aku langsung diem, baca doa sebisa mungkin. Wah, kamu nyium bau bunga-bunga kuburan gitu nggak? Tanya Niken. Wes, diem. Shh, ujarku. Pas sampai di patung reok perbatasan Trenggalek Ponorogo, motor tiba-tiba mati. Dicek padahal nggak kenapa-napa, bensin masih banyak, tapi tiba-tiba mati. Mana di tengah hutan lagi. Keadaan semakin gelap gulita, nggak ada lampu dan nggak ada kendaraan melintas. Aduh, makin parno saat itu. Itu hantu muncul lagi ngikutin mulu. Aduh, gimana nih? Motornya nggak bisa nyala, ujar Niken. Ken, kita gelindingin dulu yuk, jawabku. Niken melihatku dengan tatapan aneh. Ya sudah yuk. Untung saja jalannya menurun. Sampai di desa, pas motornya dicoba, sudah nyala. Dan lagi-lagi penyakitku kambuh. Pas jadi maba, aku kembali di Rukyah di tempat orang yang berbeda. Saat putus kuliah, kerja di Sidoarjo, malah kosnya tambahan lebih horor dari ini. Akhirnya sama bapak, aku disuruh pulang. Terus setelah kakek meninggal, aku diajak temanku naik Arjuno via Purwosari. Pas naik Arjuno, malah diruat sama jurkunnya. Sumpah, benar-benar hidupku aneh. Dan lagi-lagi yang terakhir, bapak akhirnya meruqyah saya untuk yang terakhir kalinya. Padahal jempol tangan juga dipegang, tapi rasanya aku kayak dihajar massa. Astaga, sakitnya luar biasa.
Ngomong-ngomong soal rumahku, penghuninya masih ada. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi pohon bambunya, tapi si pemilik tempat masih betah di sana. Dia tidak pernah mengganggu kami. Setelah semua drama ini terjadi, sepertinya mereka mulai bisa menerima kami dan menjadikan kami tetangga mereka. Mungkin sedikit bocoran saja, saat Hupe video call sama saya, yang saat aku kasih tahu lokasi bekas pohon bambu yang ditebas bapakku, dia malah tertawa. Ya sudahlah. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih buat Wahyu yang sudah nulis begitu banyak dan sangat menarik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.